Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu virtual machine. Baiklah, langsung saja. Virtual machine. Virtual machine adalah teknologi virtualisasi yang memungkinkan satu PC atau server untuk secara bersamaan menjalankan beberapa sistem operasi atau beberapa sesi dalam satu OS. Mesin dengan perangkat lunak virtualisasi dapat menampung banyak aplikasi, termasuk yang berjalan pada sistem operasi yang berbeda pada satu platform. Sistem operasi host dapat mendukung sejumlah mesin virtual yang masing-masingnya memiliki karakteristik OS tertentu. Solusi yang memungkinkan virtualisasi adalah monitor mesin virtual atau VMM, atau bisa disebut hypervisor. Berikut adalah gambar dari konsep pada virtual machine. Di sini terdapat aplikasi dan proses yang terhubung pada virtual machine yang berjalan pada virtual machine manager dan terhubung dengan shared hardware. Juga ada penggabungan virtual machine atau virtual machine consolidation. Misal seperti gambar berikut. Terdapat physical server yang dimasukkan ke dalam virtualization host. Pada virtualization host ini adalah 6:1 consolidation ratio. Selanjutnya adalah pendekatan virtualisasi. Sebuah virtual machine adalah konstruksi perangkat lunak yang meniru karakteristik server fisik. Itu dikonfigurasi dengan sejumlah prosesor, sejumlah RAM, sumber daya penyimpanan, dan konektivitas melalui port jaringan. Begitu virtual machine dibuat, ia dapat dinyalakan seperti server fisik, dimuat dengan sistem operasi dan solusi perangkat lunak, dan digunakan dengan cara server fisik. Tidak seperti server fisik, server virtual ini hanya melihat sumber daya yang telah dikonfigurasikan dengannya. Tidak semua sumber daya dari host fisik itu sendiri. The hypervisor facilitates the translation dan input-output dari virtual machine untuk server fisik dan kembali lagi untuk membenarkan virtual machine. Selanjutnya virtual machine file. File dikonfigurasi menjelaskan atribut mesin virtual. Ini berisi definisi server, berapa banyak prosesor virtual atau vCPU yang dialokasikan untuk mesin virtual ini, berapa banyak RAM yang dialokasikan perangkat input-output mana yang dapat diakses virtual machine, dapat berapa banyak kartu antarmuka jaringan atau NIC yang ada di server virtual, dan lainnya. Itu juga menggambarkan penyimpanan yang dapat diakses virtual machine. Ketika mesin virtual dinyalakan atau dipakai, file tambahan dibuat untuk login, untuk paging memori, dan fungsi lainnya. Karena virtual machine sudah menjadi file, menyalinnya tidak hanya menghasilkan cadangan data, tetapi juga salinan seluruh server, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi perangkat keras itu sendiri. Terdapat beberapa tipe pada virtual machine monitor. Tipe pertama pada virtual machine monitor adalah sebagai berikut. Terdapat application yang berjalan pada operating system, di mana operating system tersebut berjalan pula pada virtual machine yang berada pada virtual machine monitor. Virtual machine monitor sendiri juga terhubung dengan shared hardware. Lalu ada tipe 2 pada virtual machine monitor, seperti pada gambar berikut. Pada tipe 2 virtual machine monitor ini sebenarnya mirip dengan virtual machine pada tipe 1. Hanya saja pada virtual machine monitor tipe 2 terdapat host operating system yang memperantarai antara virtual machine monitor dengan shared hardware. Selanjutnya ada paravirtualization. Teknik virtualisasi berbantuan perangkat lunak yang menggunakan API khusus untuk menautkan mesin virtual dengan hypervisor untuk mengoptimalkan kinerjanya. Sistem operasi di mesin virtual Linux, Microsoft Windows,
memiliki dukungan para-virtualization khusus sebagai bagian dari kernel, serta driver para-virtualization khusus yang memungkinkan OS dan hypervisor untuk bekerja bersama lebih efisien dengan overhead terjemahan hypervisor. Dukungan telah ditawarkan sebagai bagian dari banyak distribusi Linux umum sejak 2008. Selanjutnya ada processor issue. Dalam lingkungan virtual, ada dua strategi utama yang menyediakan sumber daya prosesor, yaitu meniru sebuah chip sebagai perangkat lunak dan menyediakan akses ke sumber daya itu. Contoh pada metode ini adalah QEMU dan Android Emulator di Android SDK. Lalu menyediakan segmen waktu pemrosesan pada prosesor fisik atau pCPU, host virtualisasi ke prosesor virtual machine, virtual yang dihosting di server fisik. Ini adalah bagaimana sebagian besar hypervisor virtualisasi menawarkan sumber daya prosesor untuk tamu mereka. Selanjutnya yaitu proses allocation. Ketika aplikasi dimigrasikan ke lingkungan virtual, jumlah prosesor virtual yang dialokasikan ke virtual mereka perlu ditentukan. Jumlah prosesor yang dimiliki server adalah salah satu metrik yang lebih penting ketika menentukan ukuran server. Hukum Moore menyediakan prosesor yang 4 kali lebih cepat daripada yang ada di server fisik aslinya. Ada alat yang tersedia untuk memonitor penggunaan sumber daya, yaitu prosesor, memori jaringan, dan penyimpanan I/O pada server fisik dan kemudian membuat rekomendasi untuk ukuran virtual machine yang optimal. Lalu ada proses jika utilitas estimasi konsolidasi tidak dapat dijalankan, ada sejumlah perbaikan yang dapat dijalankan dan dipelajari. Yang perlu diingat juga yaitu salah satu aturan dasar selama pembuatan virtual machine adalah mulai dengan satu virtual CPU dan memantau kinerja aplikasi. Lalu praktik lain yang baik adalah tidak mengalokasikan lebih dari jumlah vCPU dalam virtual memory. Selanjutnya adalah ring 0. Rangkaian CPU x86 menyediakan berbagai level perlindungan yang juga dikenal sebagai cincin di mana kode dapat dieksekusi. Ring 0 memiliki hak istimewa tingkat tertinggi dan di dalam cincin inilah sistem operasi kernel biasanya berjalan. Eksekusi kode di ring 0 dikatakan berjalan di ruangan sistem. Mode kernel dan mode supervisor. Semua kode lain seperti aplikasi yang berjalan pada sistem operasi beroperasi pada ring yang kurang istimewa, biasanya ring 3. Di bawah virtualisasi hypervisor, sebuah program yang dikenal sebagai hypervisor juga dikenal sebagai virtual machine monitor atau VMM tipe 1. Berjalan langsung pada perangkat keras sistem host di ring 0. Tugas hypervisor ini adalah menangani alokasi sumber daya dan memori untuk virtual machine di samping menyediakan antarmuka untuk administrasi tingkat tinggi dan alat pemantauan. Berikut adalah gambaran dari backstoring pada virtual machine. Selanjutnya ada memory management. Sejak hypervisor mengelola pembagian halaman, sistem operasi mesin virtual tidak menyadari apa yang terjadi pada sistem fisik. Yang pertama ada balon. Hypervisor mengaktifkan driver balon yang hampir mengembang dan menekan sistem operasi tamu untuk membuka halaman ke disk. Begitu halaman dihapus, driver balon mengempiskan dan hypervisor yang dapat menggunakan memori fisik untuk virtual machine lain. Hasilnya adalah memory overcoming, yaitu adalah kemampuan untuk mengalokasikan lebih banyak memori daripada fisik yang ada di home. Baiklah, selanjutnya adalah I/O in virtual environment, yaitu pada gambar ada virtual machine, terdapat aplikasi serta sistem operasi yang terdapat pada NIC driver. VM tersebut terhubung kepada hardware atau server fisik yang dalamnya terdapat hypervisor, yang pada hypervisor tersebut
memiliki emulated device dan terdapat NIC driver yang terhubung pada NIC-nya. Dan dari server fisik tersebut, terutama dari NIC, juga terhubung kepada jaringan. Selanjutnya, input-output management. Keuntungan dari virtualisasi jalur input-output, beban kerja memungkinkan independensi perangkat keras dengan mengabstraksi driver khusus vendor ke versi yang lebih umum yang berjalan di hypervisor. Abstraksi ini memungkinkan, pertama, migrasi langsung yang merupakan salah satu kekuatan ketersediaan terbesar virtualisasi. Yang kedua, berbagi sumber daya agregat seperti jalur jaringan. Kemampuan overcommit memori adalah manfaat lain dari virtualisasi input-output virtual memory. Pertukaran untuk ini adalah bahwa hypervisor mengelola semua lalu lintas dan membutuhkan overhead prosesor. Ini adalah masalah pada hari-hari awal virtualisasi, tetapi sekarang prosesor multicore yang lebih cepat dan hypervisor canggih telah mengatasi masalah ini. Selanjutnya adalah performance technology. Performance technology pada virtual machine terdapat 5 kelas. Yang pertama yaitu input-output acceleration technology yang disediakan oleh Intel. Ini berfungsi untuk sistem fisikal memindahkan memori yang dicopy melalui direct memory access. Kelas kedua adalah TOE atau TCP Offload Engine yang berguna untuk menghapus TCP atau IP yang sedang diproses pada server. Kelas ketiga adalah Large Receive Offload atau LRO yang berguna untuk mengumpulkan paket-paket yang masuk agar proses berjalan secara efisien. Yang terakhir adalah Large Segment Offload yang berguna untuk agar hypervisor dapat mengumpulkan berbagai TCP atau IP dan memiliki hardware NIC agar bisa paket-paket dikumpulkan secara terpisah. Baiklah, selanjutnya adalah Virtual Machineware X ASXi, yaitu hypervisor yang tersedia secara komersial dari Virtual Machineware yang memberikan pengguna hypervisor tipe 1 atau bare metal untuk menghost mesin virtual di server mereka. Virtual Machineware mengembangkan solusi berbasis x86. Awal mereka di akhir 1990-an dan merupakan yang pertama memberikan produk komersial ke pasar. Pengaturan pertama ke pasar ini ditambah dengan inovasi berkelanjutan, dengan membuat Virtual Machineware tetap di posisi teratas dalam pangsa pasar. Seperti penjelasan sebelumnya, ini adalah gambaran dari bagian-bagian ASX serta ASXi. Kalau dilihat, perbedaannya adalah pada ASX terdapat dua bagian, dan sedangkan yang ASXi seluruh partnya terdapat pada satu bagian saja. Selanjutnya adalah Virtual Machineware ASXi feature. Yang pertama adalah penyimpanan vMotion atau Virtual Motion, yaitu maksudnya mengizinkan relokasi file data yang menyusun virtual machine saat virtual machine itu digunakan. Selanjutnya, toleransi kesalahan, yaitu membuat salinan pengunci dari mesin virtual pada host yang berbeda, yaitu jika host asli mengalami kegagalan, koneksi mesin virtual akan dialihkan ke salinan tanpa mengganggu pengguna atau aplikasi yang mereka gunakan. Selanjutnya ada manajer pemulihan situs, yaitu menggunakan berbagai teknologi replikasi untuk menyalin mesin virtual yang dipilih ke situs sekunder jika terjadi bencana pusat data. Baiklah, selanjutnya ada penyimpanan dan kontrol I/O jaringan, yaitu mengizinkan administrator mengalokasikan bandwidth jaringan dalam jaringan virtual dengan cara yang sangat terperinci.
Selanjutnya adalah penjadwalan sumber daya terdistribusi atau DRS, yaitu secara cerdas menempatkan mesin virtual pada host untuk startup dan dapat secara otomatis menyeimbangkan beban kerja melalui vMotion berdasarkan kebijakan bisnis dan penggunaan sumber daya. Baiklah, selanjutnya itu berikut adalah gambaran dari bagian Xen atau XEN dan Hyper-V, yaitu perbedaan yang terlihat dari gambar tersebut pada XEN dan Hyper-V, yaitu pada Hyper-V pada parent partitionnya terdapat WMI dan VM workers atau virtual machine worker, sedangkan pada Xen terdapat DOMS 0. Selanjutnya pada drivers kernel di Hyper-V terdapat VSP, sedangkan pada Xen tidak ada. Selanjutnya pada Xen terdapat DOM-U, sedangkan Hyper-V disebut child partition. Pada Hyper-V kernelnya terdapat VSC, sedangkan di Xen tidak ada. Dan begitu juga selanjutnya. Bentuk lainnya adalah Java Virtual Machine. Tujuan dari Java Virtual Machine adalah untuk menyediakan ruang runtime untuk sekumpulan kode Java untuk dijalankan pada sistem operasi apapun yang dipentaskan pada platform perangkat keras apapun tanpa perlu membuat perubahan kode untuk mengakomodasikan berbagai sistem operasi untuk perangkat keras yang berbeda. Java Virtual Machine dapat mendukung banyak utas dan ditulis sekali dan dijalankan di mana saja. Java Virtual Machine digambarkan sebagai mesin komputasi abstrak yang terdiri dari satu set instruksi. Selanjutnya ada registrasi penghitung program, tumpukan untuk menampung variabel dan hasil, tumpukan untuk runtime data dan pengumpulan generasi, serta area metode untuk kode konstanta. Bentuk selanjutnya ada Linux Virtual Server. Linux Virtual Server adalah pendekatan open source cepat ringan untuk mengimplementasikan virtual machine pada server Linux. Hanya satu salinan dari kernel Linux yang terlibat. Virtual Server terdiri dari modifikasi yang relatif sederhana untuk kernel ditambah satu set kecil alat pengguna OS. Kernel Virtual Server Linux mendukung sejumlah server virtual yang terpisah. Kernel mengelola semua sumber daya dan tugas sistem, termasuk penjadwalan proses, memori, ruang disk, dan waktu prosesor. Baiklah, selanjutnya arsitektur. Setiap server virtual terisolasi dari yang lain menggunakan kemampuan kernel Linux. Isolasi melibatkan 4 elemen. Yang pertama, root. Perintah Unix atau Linux untuk membuat directory root menjadi sesuatu selain dari standarnya selama proses berlangsung saat ini. Perintah ini menyediakan isolasi sistem file. Yang kedua adalah CS context. Utilitas Linux yang mengalokasi konteks keamanan baru dan menjalankan perintah dalam konteks itu. Setiap server virtual memiliki konteks eksekusi sendiri yang menyediakan proses isolasi. Yang kedua adalah chbind. Mengeksekusi perintah dan mengunci proses yang dihasilkan dan anak-anaknya agar menggunakan alamat IP tertentu. System call menyediakan isolasi jaringan. Yang terakhir, kemampuan merujuk pada partisi hak istimewa yang tersedia untuk pengguna root. Setiap server virtual dapat diberi subset terbatas dari hak pengguna root yang menyediakan isolasi root. Selanjutnya ada Linux Server, Virtual Server Architecture atau arsitektur dari Virtual Server Linux. Di sini terbagi dua, yaitu hosting platform serta virtual platform. Pada bagian hosting platform terdapat virtual machine host, virtual machine admin, remote admin, core service, dan dalam situ adalah proc, home, user, and device. Dan di situ juga terdapat standard OS image. Pada virtual platform terdapat server application, yaitu dari VM1 hingga VMN. Isinya juga terdapat proc, home,
user index. Selanjutnya ada penjelasan dari Linux Virtual Server Token Bucket Shim. Di sini dimaksudkan sebuah tempat yang berisikan sebuah token input rate atau token per second yang size dari tempat tersebut sama dengan isi S token. Yang berapa banyak total dari token itu merupakan total saat ini, dan minimum token itu adalah setengah dari bentuk total token ini. Yang di bawah tempat itu terdapat sebuah lubang yang dapat mengeluarkan satu token per detik, yang berarti bahwa penggunaan virtual server ini dapat diharuskan untuk mengeluarkan satu token per detik dari tempat atau total token yang didapatkan. Baiklah, selanjutnya adalah Android Virtual Machine. Android Virtual Machine direferensi sebagai Dalvik. Dalvik Virtual Machine mengeksekusi file ke dalam format Dalvik Executable atau DEX. Library class Core Dalvik adalah bentuk dari pengembangan dalam programming standar Java edisi. Setiap aplikasi Android berjalan dengan prosesnya masing-masing. Dengan Dalvik virtual machine-nya masing-masing. Dalvik ditulis dalam sebuah device yang dapat menjalankan berbagai virtual machine secara efisien. Untuk gambar sebelah kanan adalah bentuk format dari Java dan Dalvik. Selanjutnya ada Zygote, yaitu suatu proses yang berjalan pada DVM yang diluncurkan saat boot, menghasilkan DVM baru setiap kali ada permintaan proses baru. Dimaksudkan untuk meminimalkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan DVM baru dengan berbagai item dalam memori semaksimal mungkin. Ketika pertama kali diluncurkan, preload dan menginisialisasi semua kelas dan sumber daya perpustakaan inti Java yang mungkin dibutuhkan aplikasi saat runtime. Memori tambahan tidak perlu dialokasikan untuk salinan kelas-kelas ini ketika DVM baru diambil dari Zygote DVM. Selanjutnya ada tujuan memakai virtual machine. Yang pertama, agar kita dapat mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan pilihan OS kita tanpa harus restart dari komputer. Selanjutnya, agar data kita tidak diserang virus. Lalu, agar kita dapat menjalani sebuah software yang harus menggunakan OS khusus, seperti VB Network yang harus bekerja di Windows NT atau Windows 2003. Selanjutnya, agar data kita aman dalam virtual machine. Kelebihan dari virtual machine. Yang pertama, ketika menginstal OS Virtual PC, file tersebut akan dibentuk menjadi file berekstensi VHD yang dapat dipanggil dengan file VMC. Selanjutnya, OS yang kita install dalam virtual machine dapat terkonek dengan internet bersama dengan OS aslinya atau dapat sharing internet. Selanjutnya, file virtual machine dapat kita copy dan kita simpan dimanapun pada media penyimpanan lainnya. Bila virtual machine kita terserang virus, kita dapat mendelete file tersebut, kemudian kita mengcopy lagi dari backup file virtual machine yang telah kita copy tadi. Bila kita harus menginstal ulang sistem utama kita dan setelah program virtual machine yang kita install, maka backup virtual machine yang kita copy tadi tetap dapat dipakai, sehingga kita tidak perlu harus menginstal OS virtual machine berkali-kali. Kita dapat menginstal OS sebanyak-banyaknya, tergantung kapasitas hard disk kita, sehingga kita bisa memilih OS mana yang akan kita pergunakan. Selanjutnya, kita bisa menginstal aplikasi lain di OS virtual machine seperti Office, Adobe, Photoshop, dan lain-lain. Selanjutnya ada kekurangan virtual machine, yaitu jika tuan rumah sedang down, virtual machine tidak akan bisa diakses. Selanjutnya, peningkatan memori dan penggunaan prosesor sebagai bagian dari biaya overhead diperkenalkan pada virtual machine. Terakhir, dengan penyataan dari virtual machine yang terisolasi, hal ini juga tergantung pada bagaimana Anda berkonfigurasi mesin Anda. Jika Anda memiliki virtual machine, hal-hal seperti share folder clipboard atau file, atau jika ada fitur yang memungkinkan pass-through hardware atau tersedia untuk sejumlah
pilih perangkat keras, mungkin masih mengekspos mesin host Anda untuk ancaman yang sama seperti jika Anda dengan virtual machine. Selanjutnya, cara kerja dari virtual machine. Virtual machineware bekerja dengan cara membuat layer hardware virtual atau yang disebut dengan virtual machine di komputer kamu. Kemudian, virtual machine akan menyimpan virtual CPU virtual dan RAM virtual, DVD-ROM virtual, dan berbagai komponen virtual yang dibutuhkan lainnya, yang kemudian menjadi sebuah virtual machine utuh yang siap untuk digunakan. Hypervisor atau yang disebut dengan layer software secara dinamis akan mengalokasikan resource atau beban di komputer fisik atau host komputer kamu ke dalam virtual machine sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah virtual machine tersebut berhasil diinstal dalam sistem operasi, maka sistem operasi di virtual machine tersebut atau guest OS akan berjalan secara terisolasi di sistem operasi utama atau host OS. Setiap state dari virtual machine tersebut akan tersimpan dalam bentuk file yang nantinya bisa kamu duplikasi dan pindahkan dengan mudah. Dengan kata lain, kamu bisa menjalankan beberapa virtual machine dengan beberapa spesifikasi dan sistem operasi hanya dari satu komputer fisik atau host komputer. Baiklah, kesimpulan dari seluruh materi tadi adalah yang pertama, virtual machine atau mesin virtual atau mesin maya dalam ilmu komputer merupakan implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang mampu menjalankan program yang sama, seperti halnya satu komputer asli. Dengan menggunakan virtual machine, pengguna bisa menggunakan berbagai macam sistem operasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan, tanpa perangkat keras atau hardware tambahan yang tentu yang bisa memangkas biaya. Akan tetapi, walaupun efisien, kemudahan dalam penggunaan virtual machine tetap memiliki kekurangan, salah satunya membuat komputer atau laptop yang sedang menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi, maka tidak lama kemudian komputer atau laptop akan lambat dari biasanya karena memori yang digunakan, sedangkan dibagi penggunanya.